Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Hikmah, semoga diridai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana muqaddimah dari Pak Hadi tadi mengatakan bahwa sombong itu adalah musuh Allah, musuh Rasul, dan musuh manusia. Orang yang sombong Allah hancurkan, yang rendah hati Allah angkat. Untuk itu relevan sekali kajian kita di subuh ini dengan mukadimah tadi, yaitu mengambil pelajaran dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa kaitan sombong di awal tadi dengan Sulaiman? Nabi Sulaiman orang yang paling sempurna, yang luar biasa hebatnya, tapi jauh dari kesombongan. Justru dia seseorang yang tinggi tapi merasa rendah hati. Nabi Sulaiman yang punya segala-galanya, tapi dia orang yang tawadhu, baik kepada Allah ataupun kepada manusia. Bagaimana dengan karakter beliau sehingga kita bisa menjadikan dalam hidup ini pelajaran atau contoh hidup? Dalam hal ini kita merujuk kajian ini kepada surat yang ke-27 An-Naml ayat yang ke-19. Saya mengambil isi kajian ini dari himpunan bermacam tafsir, baik tafsir As-Sabuni, tafsir Al-Marawi, tafsir Al-Azhar, tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, dan lain-lainnya. Dari bermacam tafsir itu saya ambil kesimpulan yang dahsyat kesimpulannya, sehingga menjadi motivasi kita dalam hidup ini agar kita bersikap rendah hati. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, dalam ayat ini merupakan ruhnya dari kisah Nabi Sulaiman. Kisah tersebut sebenarnya Allah cantumkan mulai ayat yang ke-15 sampai ayat 44. Kisah terperincinya itu mulai ayat 15 sampai ayat 44 dari surat An-Naml. Dan sungguh ini cukup diambil satu ayat saja sebagai ruhnya ayat tersebut. Ayat yang ke-19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatabassama dhahikan min qawliha Rabbi auzi'ni
an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Itu ayatnya. Fatabassama, lalu dia tersenyum. Dia siapa ini? Dia Nabi Sulaiman alaihissalam. Dhahikan, sambil ketawa. Kira-kira bedanya apa itu? Dia tersenyum sambil ketawa. Bedanya apa antara senyum dan ketawa? Ayo, bedanya apa? Hah? Ayo, mana suaranya? Senyum? Senyum kelihatan giginya. Ketawa? Saya begini nih. Senyum kan? Apa giginya? Kenapa giginya? Kalau ketawa? Nah, jadi beda prinsipnya adalah senyum itu menampakkan wajah ceria tanpa bersuara, bahkan tanpa ini, Tapi kalau ketawa itu wajah ceria, bersuara, tanpa gigi, terbuka mulut. Nah itu dia agak lebih dosisnya ketawa ya dibandingkan senyum. Tapi keduanya menampakkan kegembiraan, kesenangan. Nabi Sulaiman berawal dari senyum, tidak tahan, berakhir ketawa. Nah, kenapa itu? Kenapa dia senyum? Kenapa dia ketawa? Min qawliha, karena mendengar ucapan seekor semut. Apa ucapan semut? Ingat ketika semut mau nyebrang jalan dengan pasukan bergiring-giring, Nabi Sulaiman mau melintas dengan tentaranya dengan pasukan berkuda. Ya, bayangkan Pak, kalau seandainya sekali lewat itu bisa tabrakan ya. Tabrakan, tapi yang satu terzolimi, yang satu tidak. Sulaiman tentaranya sedang lewat, pasukan berkuda, sebenarnya semut mau nyebrang jalan kaki, banyak jumlahnya. Kondisi yang genting ini, spontanitas, semut mau nyebrang, mendengar tentara Sulaiman mau lewat, bunyi telapak kakinya, spontan semua mengatakan, stop, tunggu hai para semut, jangan lanjutkan perjalanan kita, jangan nyebrang. Sulaiman dan tentaranya lewat. Kalau kita nyebrang, kita khawatir terinjak oleh mereka, sedang mereka nggak tahu. Nah itu, mereka nggak tahu. Berarti Sulaiman udah tahu, Pak, udah tahu Sulaiman akan zalim, akan menginjak mereka, udah tahu dia. Cuma kalau dia nggak tahu kan repot. Kalau Sulaiman nggak tahu kan terinjak, bukan diinjak ya, terinjak. Nah, tunggu, jangan nyebrang. Masuk kalian ke sarang-sarang kalian. Nanti Sulaiman menginjak kita, dia nggak tahu kita terinjak. Masya Allah, ucapan semut dengan bahasa semut langsung sampai ke telinga Sulaiman yang sedang kencang itu. Spontan, karena jiwanya pengasih penyayang, jiwanya jauh dari kezaliman. Apa kata Sulaiman? Stop, hai tentaraku, tunggu. Bayangkan Pak, sedang kencangnya di stop Pak. Itu hikmah kita ambil itu. Tidak bisa mengontrol diri, emosinya tidak terkendali.
emosi dalam apapun yang terkendali, termasuk di lalu lintas. Itu hikmah kita ambil. Di samping itu apa lagi? Sulaiman sosok manusia yang sangat menyayangi sesama makhluk. Walaupun dia raja, tapi menyayangi yang kecil. Tidak akan pernah menzoliminya. Tidak akan pernah. Luar biasa kehebatan Sulaiman. Dan Sulaiman sangat menjaga nyawa makhluk Allah. Jangankan nyawa manusia, Pak, nyawa binatang saja seperti semut dihargainya. Allahu Akbar, luar biasa itu. Ketika suatu negara kezaliman sudah menjadi-jadi, tunggulah azab Allah. Bermacam cara Allah mendatangkan azabnya. Kalau azab telah datang, kalau ancaman telah tiba, kalau musibah telah menghampiri, tidak pandang bulu. Tidak hanya yang zalim saja, yang baik pun kena. Surat 8 itu Al-Anfal ayat yang ke-25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha shadidul iqab. Jaga diri kalian dari azab Allah yang akan menimpa. Kalau sudah tiba azab itu, yang kena tidak hanya yang zalim saja, yang baik pun ikut kena, kata Allah. Makanya sebelum tiba azab, jaga diri, kendalikan kondisi lingkungan. Kenapa? Karena azab tiba bukan hanya menimpa yang zalim, yang baik pun kena. Makanya di sini letaknya hukum amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar, kalau sudah nggak jalan lagi, maka azab beruntun akan tiba. Musibah bermacam cara akan datang, kata Nabi. Allah pun bilang begitu. Jadi Masya Allah, Nabi Sulaiman itu luar biasa, ya, luar biasa menjaga semut. Dia jauh dari kezaliman, jauh dari kesombongan. Jangankan manusia, binatang saja setelah semut dijaganya, dihormatinya. Ini penyebab ayat ini. Kenapa dia senyum? Kenapa dia ketawa? Karena mendengar ucapan semut. Tapi hikmahnya sangat dalam sekali. Dalam hikmahnya, Masya Allah. Ya. Sekarang kita akan mengkaji sepengetahuan Bapak Ibu semua, sepengetahuan dari bacaan, dari dengar ceramah dari mana-mana. Kira-kira siapakah Sulaiman itu? Ayo, siapa Sulaiman itu? Satu, dia seorang nabi. Kita ini mengkaji, ya, bukan dengan cerita, tapi mengkaji cerita, mentadaburi ayat. Satu, dia seorang nabi. Dua, dia seorang rasul. Tiga, dia seorang raja. Masya Allah. Nabi iya, rasul iya, raja iya. Hikmahnya apa itu? Hikmahnya apa? Nabi dan Rasul memahami syariat, paham agama. Di masjid jadi imam, di mimbar khotib dia, paham agama, mengetahui syariat, alim dia, agamis dia, robbani dia. Terus dia raja. Hikmahnya baik, dia raja tahu hikmahnya, memahami hukum tata negara. Bagus, leadershipnya bagus. Dia ulama. Alangkah indahnya sebuah negara dipimpin oleh seseorang yang paham agama tapi ngerti tata negara. Masya Allah. Itu dambaan umat. Dipimpin negaranya, daerahnya
oleh orang yang ngerti agama tetapi juga paham keduniaan. Ada nggak itu? Ada nggak? Pasti ada lah. Pasti ada. Itulah pemimpin idola sebenarnya. Di masjid dia imam. Kalau dulu dia ketua masjid ke guru. Khatib dia khutbah. Di luar dia ketua RT, dia ketua RW, dia camat, dia lurah, bupati, wali kota, gubernur, wapres, presiden. Masya Allah. Alangkah ademnya sebuah negara. Dia raja, dia presiden, dia gubernur, tapi khatib Jumat, imam masjid. Nah, itu insya Allah negaranya menjadi baldatun thayyibatun walaupun ghafur. Kalau kita terpilih memimpin suatu negara, suatu bangsa, mulai pimpinan terbawah, RT, RW, lurah, camat sampai presiden, berkarakterlah agamis. Ya. Kalau kita hendak memilih, pilihlah orang yang begitu. Ya begitu pilih. Paham agama, ngerti keduniaan. Ulama iya, zuama iya, ulama iya. Itu. Jadi Sulaiman itu dia nabi kedua, dia rasul tiga, dia raja. Sebagai raja dia mengerti tata negara, Pak. Mengerti tata negara. Paham bagaimana cara memimpin yang benar. Mengayomi rakyat yang betul, dia paham betul itu. Mengolah kerajaan, dia paham. Paham ilmu keduniaan, ngerti dia. Yang keempat, siapa Sulaiman? Dia anak nabi, dia anak raja. Gak apa-apa, boleh saja bapak presiden, anak presiden, gak apa-apa, asal mampu. Gak masalah. Itu namanya nepotisme yang dibolehkan. Kalau mampu, bukan karena anaknya presiden, tapi karena kemampuannya hebat, gak apa-apa. Tapi kalau nggak mampu dipaksakan, nggak boleh. Itu namanya nepotisme, terlarang namanya. Nggak boleh. Ini kisahnya luar biasa. Nabi Sulaiman tuh dia raja, anak raja. Siapa ayahnya? Siapa ayahnya? Nabi Daud kan raja. Nabi Daud itu raja. Ayahnya raja, anaknya raja. Dia wariskan ke anaknya kerajaan itu. Tapi kemampuannya bahkan melebihi ayahnya malah. Kemampuan anaknya itu. Nanti kita baca kisah ya. Bagaimana terjadi kasus ya di sebuah negara. Kasus. Terus ayahnya Nabi Daud memutuskan perkara. Sulaiman memperbaharuinya. Sulaiman yang lebih ahli, lebih hikmahnya lebih hebat daripada ayahnya. Ya. Nah, jadi kisah Quran ini untuk digali potensinya, untuk diambil hikmahnya. Ya, ulangi. Sulaiman, 1 nabi, 2 rasul, 3 raja, 4 anak nabi, anak raja. 5. Ayo. Siapa Sulaiman? Ayo. Komunikator. Komunikator. Komunikator ulung artinya apa? Ahli bahasa. Ahli bahasa, ahli strategi. Ahli bahasa dia. Komunikator. Ya. Ahli bahasa. Ingat, barang siapa yang menguasai bahasa, dia akan menguasai dunia. Ya, bahasa itu penting, Pak. Alat komunikasi seperti Sulaiman. Jangankan bahasa manusia, Inggris, Prancis, Mandarin, bahasa binatang pun paham dia. Bahasa jin pun ngerti dia. Masya Allah, Sulaiman itu ahli bahasa. Apa pelajarannya? Jadilah kamu ahli bahasa agar menguasai dunia. Jangan ahli bahasa agar mudah hidup. Itu maksud sebenarnya, Pak. Itu terkandung maknanya begitu. Hikmah tafsirnya begitu. Hikmah tafsirnya
Dia ahli bahasa, komunikator ulung, mediator yang hebat, ahli bahasa dia. Itu contoh tadi ayat kan, dia mengerti bahasa semut. Belum lagi dia dialog dengan burung hudhud kan, dengan semut dia ngerti, dengan hudhud dia berdialog. Hudhud itu intelijennya, posnya, lagi tangannya, ya intelijennya luar biasa hebat, canggih, ya. Jadi Sulaiman itu ahli bahasa. Di anak-anak kita apa kalau ahli bahasa, Pak, insya Allah aman, Pak. Aman, ya. Ilmu yang lain nggak punya tapi bahasa dipahami yang dalam ini, oh hebat. Menjadi gaib dia, jadi gaib. Ini hikmah dari Sulaiman sebenarnya. Nabi Sulaiman ahli bahasa, komunikator. Yang kelima. Yang keenam, siapa Sulaiman? Ayo. Dari kisahnya yang kita dengar selama ini, simpulkan kisahnya itu. Siapa Sulaiman? Keenam. Ahli sedekah. Ahli sedekah. Dari mana tuh ahli sedekah yang ambil? Oh boleh. Dia dermawan. Dia suka hobi beri makan ikan ya, memberi makanan kepada hewan. Dia dermawan. Orang dermawan. Siapa lagi? Siapa Sulaiman? Dia seorang komandan yang punya pasukan super kuat, terkuat. Seorang pemimpin yang punya pasukan yang kuat. Apa pasukannya? Bukan hanya manusia, Pak. Jin pasukannya. Tentaranya iblis, setan tentaranya, Pak. Coba. Binatang pasukannya. Seorang sosok yang tangguh, yang punya pasukan yang kuat, yang tak terkalahkan. Dari jin ada, ya, dari binatang ada, dari manusia pun ada. Punya pasukan yang tangguh. Terus siapa Sulaiman? Seseorang punya kendaraan super cepat, tanpa hambatan, tidak terhalang oleh angin ribut. Angin itu kendaraannya tidak terhalang oleh hujan deras, gelap cuaca. Sulaiman seseorang punya kendaraan super cepat. Terus siapa Sulaiman? Ayo, apa lagi? Ini penggalian di Quran nih, Pak. Siapa Sulaiman? Kaya raya. Kaya raya, betul. Di mana buktinya dia kaya raya? Buktinya apa? Istananya dari emas, permata, intan, berlian, mutiara. Kaya raya. Bukti autentik lagi adalah, ingat kisahnya, Ratu Balkis, penguasa di Sabah, negeri Yaman sekarang. Ratu Balkis seperti katak dalam tempurung. Tahu nggak artinya itu? Jangan seperti katak dalam tempurung. Tempurung tahu nggak Pak tempurung? Untuk kelapa kan bulat kan, dipecah dua, tapi begini dia. Terus potong kelapa begini Pak, separuhnya gini. Ada katak dalamnya. Katak Pak dalam tempurung merasa besar. Dunia itu kecil, saya lebih besar. Ya, saya lebih besar. Yang kecil semua. Semuanya luar biasa. Karena dia dalam tempurung soalnya. Tapi begitu tempurung dibuka, ternyata, dunia luas ya. Saya kecil ya. Nah, makanya kata orang tua, kamu jangan seperti katak dalam tempurung, jangan sombong, merasa besar. Orang yang merasa besar sebenarnya dia kecil. Nah itu. Dia Ratu Balkis merasa sombong, Pak. Sombong luar biasa dia. Tapi begitu dia berkunjung ke istana Sulaiman, sebelum berkunjung, tentara Sulaiman itu mampu memindahkan istananya dalam waktu sekejap mata. Dipindahkan, Pak.
sekejap mata. Begitu sampai di Istana Sulaiman, dipoles sedikit. Bayangkan Pak, begitu istana Balkis sampai di Hebat Sulaiman, hanya tumpukan kecil istana itu Pak, dibandingkan yang lain. Masya Allah. Begitu Balkis tiba Pak, kaget dia. Terfokus matanya memandang sibuk istana. Kata Sulaiman apa? Ratu Balkis, kenapa kamu heran? Kamu kenal dengan istana itu? Iya, itu mirip istana saya. Mirip istana saya gitu. Padahal iya enggak? Iya, cuma dipoles sedikit, dirubah sedikit, renov sedikit supaya nggak sama banyak. Padahal itu baru kecil Pak, satu sikasara. Ketika dilihat pandangnya, Masya Allah luasnya. Sulaiman itu luar biasa kaya rayanya, kata Balkis di hatinya. Pantas dia berani mendakwai saya. Saya merasa kaya, ternyata saya kecil dibanding Sulaiman. Terpukul hati atau Balkis Pak, terpukul. Itulah buktinya Sulaiman itu kaya. Kaya nggak ada bandingan Pak. Ada bandingan. Dia nampak kayanya ketika dibandingkan dengan Ratu Balkis yang merasa kaya. Kalau Sulaiman nggak merasa kaya, kaya benaran tapi nggak merasa kaya. Kalau Balkis itu OKB itu kan. Apa tuh OKB? Kaya baru. Orang kaya baru, jadi merasa kaya dia. OKB. Sementara Sulaiman kaya banget, tapi dia pakai ilmu padi. Ilmu padi itu apa? Semakin tinggi semakin menunduk. Kaya tapi nggak merasa kaya. Sederhana penampilannya. Itu Sulaiman. Balkis itu OKB Pak. Baru kaya tapi merasa kaya, seperti ilmu jagung dia. Ilmu jagung itu apa itu? Semakin tinggi, semakin menampakkan dirinya. Itu ilmu jagung namanya. Saya sering ingat pepatah orang tua-tua itu Pak, Masya Allah luar biasa. Ya, orang tua tidak ngerti ayat, tidak paham hadis Pak, tapi dia mengerti bahasa-bahasa, peribahasa itu ilmu semua itu. Itu ilmu semuanya. Nah, jadilah kamu ilmu padi, jangan ilmu jagung. Semakin tinggi semakin menampakkan diri. Ilmu padi semakin tinggi semakin menunduk. Jangan seperti tak ada burung Masya Allah, hebat orang tua kita Pak. Masya Allah. Jadi Sulaiman itu luar biasa kayanya. Terbukti dengan Ratu Balkis kaget. Ada bandingan Pak, ada bandingannya. Istananya luas luar biasa, terbuat dari emas permata mutiara. Lebih hebat lagi ketika Balkis sudah mulai terpukau, mulai tertunduk hatinya, mulai mengakui Sulaiman itu hebat, ya hebat, kaya raya, berjabatan tinggi, tapi nggak sombong. Ketika dia heran-heran, apa kata Sulaiman? Balkis, tidak elok rasanya kalau tamu dijamu di halaman istana. Ayo naik istana saya, naik atas. Begitu Ratu Balkis mau naik istana Pak, dilihatnya ada air kolam ikan karena kolam air yang besar. Disingsingkan pakaiannya, diangkat berorongnya ke atas. Apa kata Sulaiman? Balkis, turunkan kainmu itu, jangan diangkat tuh, kelihatan tuh betismu tuh. Ya, ini bukan air. Istanaku berlapiskan kaca. Makanya kita analisa ayat Quran itu Masya Allah luar biasa hebatnya Quran. Quran menceritakan Ratu Balkis Pak melihat air mengalir Pak, diangkatnya celana itu, roknya itu, pakaiannya. Apa kata Sulaiman? Balkis, kainmu turunkan tuh. Ini bukan air. Ini istanaku berlapis kaca, di bawahnya air. Artinya apa? Istana Sulaiman itu mulai dari dasar lautan sampai ke permukaan, sampai ke atas. Itu artinya. Makanya pasukannya jin mendiami kerajaan di dasar lautan. Dasar lautan Pak. Akhirnya apa? Balkis malu dia. Ya Allah, aku terasa kecil ketika berhadapan dengan Sulaiman. Ya Allah, ternyata aku zalim selama ini. Ya Allah, aku belum seberapa yang kasih harta, belum seberapa, aku sombong.
menyembah matahari, menyembah berhala. Sulaiman kaya raya keberikan, dia menyembah Engkau ya Allah. Akhirnya apa? Karena kehebatan Sulaiman berdakwah, Pak, hebat komunikatornya, bagus cara dakwahnya. Ratu Balkis sadar dan masuk Islam, Pak. Sehingga dia mengatakan begini, Rabbi inni zolamtu nafsi wa inni aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Itu surat 27 itu ayat 44. Ya Allah, ya Rabbu, aku zalim sama diriku ya Allah. Mulai sekarang aku masuk Islam. Aku menyerah diri ke Allah bersama Sulaiman. Aku berjuang bersama Sulaiman untuk kepentingan Allah Rabbul Alamin. Masya Allah, menundukkan musuh tanpa melawan, tapi sadar. Itu hebat itu, Pak. Jadi Sulaiman itu orang yang kaya raya, hartanya gak terhingga, kekayaannya gak berseri. Siapa lagi? Ayo, saya belum disimpulkan ya. Siapa Sulaiman? Istrinya banyak. Ya, boleh. Istri banyak. Konon kabarnya berapa istrinya? Berapa? Oke. 1000 ya? Masya Allah. 1000 atau 100? 1.700 ini kali resmi 300 sebagai nama saya. 700 nikah resmi? Ya. 300 sama saya. 1000 istrinya? Iya. Masya Allah. Waduh, ini 1000 istrinya. Masya Allah, luar biasa. Ada lagi nggak? Ada lagi Sulaiman? Siapa Sulaiman? Kita menggali potensi Sulaiman. Ini ada satu ilmu, Pak, luar biasa ini. Ada satu ilmu. Sulaiman ketika minta ke tentaranya, siapa bisa memindahkan kerajaan Balkis ke sini? Kata jin Ifrit, saya bisa sebelum engkau berdiri dari dudukmu. Berarti ada waktunya 2 atau 5 detik. Tapi ada manusia yang lebih hebat dari jin, Pak. Kata manusia apa? Saya bisa Raja Sulaiman sebelum engkau berkedip. Berarti ilmu manusia lebih hebat ketimbang ilmu jin. Manusia memindahkan istana yang nyata ke negara yang berbeda. Balkis istana di Sabah. Di Sabah itu negeri Yaman, Pak. Sementara Sulaiman di mana? Di mana Sulaiman kerajaannya? Di Palestina yang sekarang dirampas oleh Israel. Di Palestina. Itu beda negara, Pak, tapi sekejap mata dipindahkan. Apa ilmunya itu? Orang ahli kimia itu luar biasa itu. Ahli kimia sekarang ini, Pak, terbukti ilmu Sulaiman itu, Pak. Berfoto orang di Amerika, waktu sedetik bisa sampai ke Indonesia. Suara berbicara di Amerika sampai ke Indonesia waktu detik itu juga. Itu ilmu apa? Itu ilmu kimia ini ya. Memindahkan zat ke tempat lain, melewati gelombang, melewati cahaya. Masya Allah. Ternyata Sulaiman telah punya itu. Tentaranya punya ilmu itu. Kalau sekarang heran di WhatsApp kan, heran ya. Di WhatsApp tuh berita apa aja bisa pindah sini semuanya kan. Melewati gelombang cahaya, melewati cahaya segala macam. Ya. Ternyata pasukan Sulaiman sudah menyatakan demikian, memindahkan kerajaan istana ke sebuah tempat beda negara dalam sekejap. Itu menjadi hikmah oleh kita sekarang. Berarti kecanggihan zaman itu luar biasa kecanggihannya. Karena waktunya udah habis ya. Kesimpulannya apa nih? Sulaiman sosok pemimpin, sosok manusia yang punya segala-galanya, orang teratas dan segala hal, tapi dia tidak sombong, dia rendah hati, dan dia hamba yang bersyukur, bersyukur kepada Allah. Dia tawadu dan bersyukur, sehingga populerlah kalimat syukurnya apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan
ibadikas sholihin. Surat 27 ayat 19. Inilah kesimpulan kajian kita. Kalaupun kita tinggi dalam hal apa saja, dalam keilmuan kita tinggi, dalam harta kita terbanyak, dalam pangkat kita tinggi, titel kita mumpuni, dalam hal kesehatan kita sehat, dalam kekuatan kita terkuat, dalam hal apapun kita teratas, tapi semakin hebat, semakin rendah hati. Jangan sombong. Itu hikmah buruknya cerita ini. Jadilah kita yang hamba yang tawaduk seperti Sulaiman, yang taat, yang patuh seperti Sulaiman, yang dermawan seperti Sulaiman, yang bersyukur seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena Allah menjanjikan di Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Surat yang ke-14 Ibrahim ayat yang ke-7. Kalau kita bersyukur ke Allah pasti diulang dalam tauhid yang 3 kali, Pak. 3 kali itu. La in syakartum, sungguh kalau kamu bersyukur, la azidannakum, sungguh pasti ku tambah nikmat kepadamu. Wala in kafartum, dan sungguh kalau kamu ingkar, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku yang pedih. Lam taukid 3 kali, inna huruf taukidnya sekali penguatnya lagi. Sungguh. Ini janji Allah luar biasa. Kalau bersyukur pasti ku tambah nikmat. Berarti doa membuka rezeki, berancar usaha adalah tanamkan jiwa syukur, bersyukur dalam hidup ini. Itu artinya bersyukur. Dengan bersyukur rezeki terbuka, kerjaan lancar, penghalang akan hilang. Ingin sehat, ingin tambah tua, ingin tambah segala macamnya, ya, dengan menambah rasa syukur ke Allah. Bagaimana caranya? Udah sering kita katakan ada 4 cara bersyukur. Kemarin kan kita jelaskan pada waktu lalu 4 cara bersyukur. Pertama, baca alhamdulillah ketika dapat nikmat. Kedua, sujud syukur, baca doa syukur tadi. Yang ketiga, merasa senang nikmat yang dapat, banyak sedikit besar kecil. Yang keempat, gunakanlah nikmat yang dapat kepada yang Allah ridhoi. Dikasih harta yang banyak infak, sedekah, wakaf, zakat. Sering-seringlah mentraktir orang, memberi orang sesuatu, ya. Suka mentraktir, jangan suka ditraktir, suka mentraktir, suka memberi. Tangan di atas, tangan di bawah, kan? Dikasih pangkat, jabatan, kekuasaan, jangan zolimi orang lain, jangan zolimi rakyat, tapi ayomi. Dikasih tenaga yang kuat, rajin ke masjid, hadiri pengajian, bantu yang lemah fisiknya. Dikasih ilmu yang cerdas, bagi ilmu itu jangan pilih sebanyak-banyaku. Artinya nikmat apa saja yang Allah beri sama kita, syukurilah dengan cara bergunakanlah untuk kepentingan agama Allah dan kepentingan kemaslahatan umat ini. Itulah isi kajian dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang mudah-mudahan kita semua mampu mewarisi keilmuan dan dari Nabi Sulaiman alaihissalam ini. Ya, kayaknya ada pertanyaan ada. Silakan. Bertanya atau menambahkan? Ya silakan tambahkan. Bismillah, mohon izin tanya Pak Yai. Ya. Sulaiman itu kan keturunan Yahuda. The Temple of Solomon ada di bawah Masjid Al-Aqsa, bukan Dome of the Rock, tapi di bawah Masjid Al-Aqsa itu ada Temple of Solomon. Itulah yang menjadi alasan kenapa sekarang Israel ingin menguasai Masjid Al-Aqsa, karena di situ ada Temple of Solomon, ada bangunan milik nenek moyangnya. Nabi Isa juga lahir di situ. Sekarang bagaimana kaitan dengan konteksnya sekarang? Terjadinya paham Zionisme yang ingin menguasai seluruh Palestina. Padahal Palestina sejak sejarah dulu sudah terbagi menjadi 3 agama di situ. Solusinya bagaimana?
resolusi PBB sudah menyatakan gencatan senjata, tapi Amerika Israel tidak mematuhinya. Sekarang tiap detik korban berjatuhan, makanan di stok, baru Rabah yang terbuka. Bagaimana solusinya mengenai hal ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salah. Kalau ditinjau bermacam sisi ini luar biasa nih. Panjang luar biasa penjabarannya. Satu tema 2,5 menjelaskan ini. Ini masukan dari saya nih, satu tema ini yang dibahas 2,5 waktunya itu. Ya, mungkin gini aja ya. Solusinya apa? Sesuai kemampuan kita. Saya merujuk kepada Al-Quran. Apa sikap kita terhadap orang Palestina paling-paling itu? Apa sikap kita? Innamal mu'minuna ikhwah. Surat 47 ayat 9. Orang beriman itu bersaudara. Seperti apa saudaranya? Nabi tafsirkan hadis Imam Bukhari 2442. Al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Orang Islam itu saudaranya orang Islam lainnya. Berarti di Al-Quds, di Palestina, asli Palestina itu Islam semuanya. Pasti Islam semuanya. Pasti. Aslinya Palestina, Al-Quds itu orang Islam semuanya. Nah, kita juga Islam. Kata Nabi, saudara kita orang Islam, berarti kita dengan mereka bersaudara. Karena kita sesama muslim bersaudara, ada dua sikap kita kata Nabi. Pertama, la yadlimuhu, tidak boleh saling menzalimi. Yang kedua, wala yuslimuhu, dan kita tidak boleh membiarkan saudara kita tidak diselamatkan. Artinya haram membiarkan mereka dizalimi, haram membiarkan mereka untuk tidak diselamatkan. Kita wajib menyelamatkan mereka, wajib bantu mereka karena dia saudara kita. Bagaimana cara bantunya? Cara menyelamatkannya sesuai kemampuan kita yang paling rendah. Sisi tempat jauh, kekuatan kita di bawah, ya. Menurut saya solusinya cara bantu mereka dengan mendoakannya. Itu paling rendah itu. Kalau bisa Pak, kalau bisa tiap saat ayo turun nazilah. Turun nazilah Pak. MUI telah menginstruksikan kok. Ayo tiap masjid Semarang turun nazilah. Nah, turun nazilah. Dengan turun nazilah itu kita membantu mereka dengan doa. Mendoakan saudara kita di sana yang terzalimi, sekaligus mendoakan Yahudi yang zalim akan Allah laknat dia, Allah hancurkan dia. Di doa, kekuatan doa dari sini akan menembus langit. Itulah barangkali yang bisa kita perbuat. Itu yang perintah itu, mendoakannya dengan cara bernazilah. Wah, kalau sedunia ini Pak, sedunia muslim sedunia itu bernazilah semuanya, masya Allah. Kalau serentak bernazilah Pak, semuanya mendoakan Palestina akan merdeka. Ingat Pak, negara yang paling berjasa pertama ke Indonesia siapa? Palestina Pak. Indonesia diperoleh kemerdekaannya oleh Bung Hatta dari proklamasinya. Di Korea siapa pertama mengakui? Negara Palestina mengakui pertama Indonesia merdeka Pak. Berjasanya luar biasa ke Indonesia itu. Apalagi dia saudara kita, saudara kita wajib membela dia, wajib mendoakannya, wajib membantu dia. Cara bantu terkecil dengan doa, kurnazilah. Kalau bisa uang, kirimkan uang, donasi, makanan, tenaga kesehatan dan lain-lain. Ya, saya berkali-kali ke sana Pak, telah langsung mencoba masuk ke camp-camp mereka itu, ke kampung kecil mereka, masya Allah luar biasa. Dan saya meyakini Allah telah bantu mereka dengan cara Allah. Buktinya apa? Palestina itu kecil Pak. Kecil seperti kecamatan di Jakarta lah. Seperti kecamatan Pak, kecil kok Palestina itu Pak. Itu pun gunung lagi, pegunungan. Naik gunung, curang, naik gunung gitu Pak. Daerah dingin. Ya, allazi barakna lau haulahu. Ya, Quran kan, Ali surah 1 kan. Allah berkahi sekeliling Aqsa itu. Apa berkahnya?
negerinya subur, makmur, dingin, abu tanam jadi semua. Terus Nabi Rasul terbanyak di situ lahirnya. Nabi Rasul itu banyak Pak. Makanya Palestina itu Pak negara kecil tapi negara para Nabi para Rasul. Ya, awalnya negara itu kan siapa? Nabi Nuh Pak awalnya. Itu kan Kan'an itu. Kan'an di zaman Nuh itu dia Kan'an. Berarti negeri para Nabi. Negerinya Nabi Nuh pertama kali di situ. Itu Kan'an itu. Ya, berarti kalau Nuh di situ, Kan'an di situ berarti negara Muslim dong. Muslim. Nabi Ibrahim di situ. Sampai sekarang ada di situ kuburannya Ibrahim dan istrinya Sarah, Yusuf segala macamnya. Yakub semua itu. Itu ada Hebron namanya Hebron. Hebron itu kan tempatnya Nabi Ibrahim. Jadi sejarah awalnya itu murni punya Islam. Ditandai dengan pemilikannya dengan kenabian Nabi Nuh, Rasul Nabi Nuh, terus Nabi Ibrahim. Ya, sampai di situ ada makam Nabi Musa, ada makam Nabi Yunus di situ. Ya, sampai Nabi Sulaiman bikin tiang Sulaiman di situ. Membangun masjid Nabi Sulaiman bangun masjid itu. Semuanya awalnya dari Islam. Bahkan Bani Israel yang pertama kan Muslim. Nabi Yakub kan Islam. Bani Israel itu Nabi Yakub dan anak-anaknya kan. Jadi kesimpulannya apa? Kalau kembali ke Al-Quran, Palestina itu murni negara Islam, punya Muslim, punya Nabi, punya Rasul. Karena pengkhianatan Yahuda, anak Yakub yang tertua, Yahuda namanya, dia lah menyelewengkan ajarannya, menjadikan dia itu khianat ke adik-adiknya Yahuda. Dari keturunan Yahuda lah jadi Yahudi. Awalnya Yahudi bukan negara, Yahudi, Israel bukan negara ya Pak, negaranya nggak ada. Dia seperti parasit Pak, dia binalu. Yahudi, Israel itu binalu yang numpang di sebuah tempat, lama-lama menguasai, seolah dia punya haknya sendiri. Itu. Kapan dia jadi negara? Coba kita cek sejarah. Kapan dia jadi negara dia? Bahkan sampai sekarang banyak negara ngaku dia negara. Itu caplokan Palestina semua itu, negara kerajaan semua itu, negara kerajaan Daud, kerajaan Ibrahim, Sulaiman, itu yang diambil oleh dia. Jauh setelah Muslim punya, dia dirikan tempat dia tadi kan ada tembok ratapan itu di samping atau betul jauh, kemudian diambilnya. Ya maaf ya, tidak usah kita jauh-jauh Pak, di Indonesia aja lah. Contoh, Bapak mungkin punya tanah di Jonggol, punya tanah di pergunungan, di puncak, di daerah lah. Karena puluhan tahun Bapak datang tengok lagi tanah itu. Dan tengok-tengok Bapak beri amanah, mungkin beri amanah, atau orang asli sana numpang dan Pak, kami Allah yang Bapak ya. Kita senang kan Pak? Silakan olah tanah kami, silakan olah. Yang dia berjasa olah tanah kita Pak, si wasilnya itu dia kan? Itu dia hasilnya, kita kan. Yang penting jaga tanah saya ya. Ya siapa katanya? Dia jaga tanah kita, dia bikin rumah permanen di situ, beranak pinak di situ dia, ya. Kemudian dia bahkan dia berani Pak main jual tanah kita itu bulan-bulan. Lama-lama datang kita ke sana, kita usir dia bisa nggak Pak? Nah sebenarnya itu usir dia Pak. Bisa berbalik arah, dia bisa balikin punya dia malah katanya Pak. Itu contoh itu banyak Pak, banyak. Kalau dia merasa punya milik dia malah Pak. Mungkin dia pajak, dia bayar dia kan misalnya dia pajak bayarnya karena dia merasa berlama-lama dari milik dia, seperti parasit. Begitulah Yahudi itu sebenarnya. Ya, padahal awalnya negara Muslim, negara Islam. Quran mengatakan sampai Nabi Muhammad mengatakan ketika Isra dan Mi'raj mengalihkan kiblat pertama ke Aqsa bukan ke Haram. Kenapa? Karena Aqsa itu murni tauhid di situ. Ya, murni keislamannya. Di Haram masih banyak berhalanya. Ke sana kiblat pertama kita. Dari sisi sejarah itu tanahnya para Nabi Rasul, Nabi Nuh, Kan'an di situ. Ya, terus Nabi Ibrahim sampai sekarang ada makam Ibrahim di situ. Hebron itu namanya. Ya, cuma karena ada satu anak Yakub yang khianat, dibantu oleh khianat lainnya sehingga dia masuk ke situ dan dia menegur tanamlah saham di situ segala macam, dia merasa punya dia sendiri. Padahal aslinya adalah milik Islam, milik Muslim, milik para Nabi Rasul. Begitu. Jadi saran kita
atau bentuk bantuan kita, paling-paling itulah kita bantu dengan doa, Qur'an nazilah, bantuan makanan, minuman, pakaian, kesehatan segala macam yang kita bantu lah. Ya, kalau bisa kita doa ke Allah. Bukankah kata Nabi, doa seorang muslim ke muslim lainnya tanpa tahu dia itu makbul? Malaikat mengatakan amin, amin kata malaikat. Dan doa itu kembali kepada Nabi, doakan kata Nabi. Ya, doakan dia semoga segera merdeka Palestina itu. Walaupun PBB nggak setuju, kenapa? Yang ada kepentingan soalnya kan. Yang namanya musuh-musuh itu Pak, sampai kapan punya musuh PBB itu kan, maaf ya, walaupun dia pendamai dunia, tapi dia akan ketemu juga ke siapa yang dia inginkan. Ya, saya nggak yakin tuh dia akan adil PBB itu. Yakin akan adil dia. Untuk itu sikap kita sebagai muslim adalah mereka saudara kita, bantulah semampu kita walaupun hanya doa saja, walaupun melewati Qur'an nazilah, itu aja. Jangan sampai kita menghina, memfitnah mereka. Akan ini maaf nih Bang, ini maaf ya, kadang-kadang kita mungkin pernah mendengar masukan ya propaganda Yahudi Israel, kita termakan isu. Kita ikut membenci Palestina, ikut membenci Hamas. Ibaratnya Pak, mobil jalan, kita nggak bisa kasih bensinnya untuk jalan, kita menjadi polisi tidurnya, penghambat mereka berjuang. Nah itu banyak nih muslimin, saya nggak bisa pikir tuh, kenapa ada muslimin yang membenci Palestina juga, membenci Hamas pula dengan tuduhan macam-macam tuduhannya. Itu propaganda Yahudi Israel, itu propaganda seperti itu. Ya, kita mengambil sumber yang salah. Tapi kalau Quran tuh buka Quran, buka hadis, siapa sih pemilik aslinya tempat itu? Pasti muslim, pasti orang Islam, para nabi, para rasul. Ya, nah gitu. Ya sudahlah. Ya kita berbuat saja lah yang kita mampu, itu aja. Kita berbuat yang kita mampu apa? Ya paling kecil itu doa, itu aja. Ya mudah-mudahan doa kita bersama semoga Allah segera memenangkan Palestina itu, mengembalikan tanah Palestina yang pemiliknya asli itu muslim. Ya, semoga binalu parasit itu, Zionis Yahudi Israel itu, semoga Allah kalahkan mereka. Hanya Allah yang bisa mengalahkannya, karena kekuatannya dahsyat. Ingat, kezaliman yang rapi mampu mengalahkan yang benar tapi nggak rapi. Itu ada hadisnya. Ya hadis apa itu? Pepatah ya. Ya, kezaliman yang teratur, yang rapi bisa mengalahkan yang benar, yang hak tapi nggak teratur, nggak rapi. Nah itu. Ya mudah-mudahan bisa kita maklumi. Itulah yang bisa saya mampu jelaskan. Iya Pak Ji ya. Oke. Ya hanya Allah yang bisa menentukan yang hak atau hak, yang batil itu batil, gitu aja. Terima kasih atas perhatian semua. Insyaallah nanti kita jumpa lagi ahad kelima bulan-bulan berikutnya. Ya, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta